Alhamdulillah kita sudah bertadarus Al-Quran. Marilah kita lanjutkan dengan pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sebelum kita membahas ini, seperti biasa kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Sekarang halaman 11 yang paling bawah, baris terakhir. Halaman 11 yang paling bawah. Ya, udah lama tidak mengaji, alhamdulillah bisa dibuka kembali. Mudah-mudahan bisa istiqomah rutin. Kita hari pertama tidak banyak dulu. Yang penting bisa memulai, sudah bisa dimulai, lalu kita istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11 yang paling bawah. Man romadur ron lissafi natiyar kabu wayahu subah ron summadur ron husila summadur hassola. Akan saya ulang. Man romadur ron lissafi natiyar kabu wayahu subah ron summadur ron hassola. Man roma barang siapa yang menghendaki. Makna roma aroda. Man roma barang siapa yang menghendaki. Durron mutiara. Man roma barang siapa yang menghendaki durron mutiara. Lissafinati belum yarkabu dulu. Yarkabu maka dia menaiki. Yarkabu maka dia menaiki lissafinati perahu. Lissafinati perahu. Barang siapa yang menghendaki mutiara maka dia menaiki perahu. Wayahusu dan menyelam. Wayahusu dan menyelam. Bahron lautan. Wayahusu dan menyelami bahron lautan. Summa hassola kemudian dia memperoleh, kemudian dia menghasilkan durron mutiara. Summa durron hassola diterjemahkan summa hassola durron. Summa kemudian hassola dia memperoleh durron mutiara. Jadi terjemahnya kurang lebih demikian. Barang siapa yang menghendaki mutiara maka dia harus naik perahu, kemudian menyelam, kemudian menyelami lautan
kemudian dia mendapatkan mutiara. Jadi orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus mengarungi lautan menggunakan perahu, dan itu tidak cukup. Kemudian dia harus menyelam ke dalam lautan, kemudian dia baru berhasil mendapatkan mutiara. Ya, nanti penjelasannya akan dijelaskan, kurang lebih begitu terjemahnya. Sekarang kita halaman 12. Haza nazom ini. Haza nazom ini samratu tashbihish syariati. Samratu tashbihish syariati. Buah perumpamaan syariat. Buah perumpamaan syariat. Bisafinati, dengan perahu. Jadi nazom ini adalah buah mengumpamakan syariat dengan perahu. Jadi syariat itu ibarat perahu. Wa tashbihi dan perumpamaan. Wa tashbihi dan perumpamaan. At-tariqati. Wa tashbihi tariqati dan perumpamaan tariqah. Bil bahri, dengan lautan. Bil bahri, dengan lautan. Kurang jelas. Wa tashbihi dan perumpamaan. Wa tashbihil haqiqati dan perumpamaan hakikat. Bidurri, dengan mutiara. Jadi nazom ini berisi tentang syariat, thariqat, dan hakikat. Jadi syariat, thariqat, dan hakikat. Syariat itu diumpamakan dengan naik perahu. Thariqat itu diumpamakan dengan menyelami laut. Lalu hakikat itu diumpamakan, diserupakan dengan mutiara. Jadi hakikat itu sesuatu yang berharga seperti mutiara. Orang yang mencapai hakikat, maka harta benda sudah terasa ringan bagi orang tersebut. Tidak ada yang berat bagi orang tersebut kalau makomnya sudah hakikat. Jadi yang ia inginkan selalu kedekatan dengan Allah, dan dia merasa bahagia dengan Allah, dan urusan-urusan dunia terasa ringan bagi orang tersebut, bahkan tidak ada apa-apanya. Jadi dia sudah bahagia dengan dekatnya dia dengan Allah. Kalau dia tidak dekat dengan Allah, dia merasa hilanglah kebahagiaannya. Jadi orang seperti itu sudah merasa dekat dengan Allah, bahkan sholat yang dia lakukan merasa dirinya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih sholat tahajud, dia merasa dirinya bertemu dengan Allah. Orang yang merasa dirinya bertemu dengan Allah, dia bahagia di dunia. Dia sudah bahagia di dunia. Kebahagiaan surga, orang yang berada di surga ketika ada pertemuan dengan Allah kepada orang-orang yang beriman, maka orang yang beriman itu menganggap kenikmatan surga tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita sudah masuk surga, insya Allah kita semua masuk surganya Allah. Kemudian ketika kita bertemu dengan Allah di dalam surga, maka kenikmatan surga itu sudah tidak ada apa-apanya. Kenikmatan tertinggi itu bertemu dengan Allah. Nah, orang yang hakikat, dia sudah bertemu Allah di dunia. Nah, dia sudah bertemu Allah di dunia sehingga dia sudah bahagia dengan makom hakikatnya atau bertemu dengan Allahnya di dunia, sehingga kenikmatan dunia itu terasa ringan dan enteng buat dia. Jadi urusan-urusan musibah terasa ringan, urusan kehilangan harta terasa ringan, yang penting dekat dengan Allah. Jadi itu mutiara yang sangat mahal hakikat itu. Nah, mutiara yang sangat mahal hakikat itu bisa ditempuh dengan jalan pertama syariat. Pertama syariat, kemudian yang kedua thariqat. Apa syariat itu?
pernah saya jelaskan, yaitu kita mendalami ilmu pengetahuan agama. Jadi mendalami ilmu pengetahuan agama itu namanya syariat. Jadi kita berusaha terus belajar agama, terus belajar agama, terus belajar agama sampai kita mengetahui mana yang diperintah oleh Allah, mana yang dilarang oleh Allah secara terperinci. Jadi ya bukan hanya sekedar kita mengerjakan sholat, tapi tahu, oh ini rukun sholat yang wajib, oh ini yang sunnahnya, oh ini yang makruhnya, dan terus tiap perintah-perintah Allah kita tahu secara terperinci. Dengan kita tahu secara terperinci berarti kita akan jauh lebih selamat daripada orang yang hanya sekedar tahu sholat itu wajib, kemudian dia sholat, padahal nggak tahu sholatnya itu sah atau tidak. Bukan urusan diterima tidaknya urusan Allah. Jadi tiap yang wajib buat dia tahu secara terperinci, maka orang tersebut mendalami ilmu agama. Orang itu disebut dengan melakukan syariat. Lalu orang tersebut berusaha menjalankan setiap yang ia ketahui. Yang Allah perintahkan, kerjakan. Yang Allah larang, dia tinggalkan. Dia berusaha maksimal mengerjakan perintah Allahnya itu dengan ikhlas, dengan penuh kesenangan, dan penuh dengan maksimal. Jadi misalkan dia sholat tahajud. Sholat tahajud itu pilihannya banyak. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, dia pilih yang 8 rakaat atau lebih. Jadi dia maksimalkan ibadahnya. Kemudian dia misalkan sholat duha. Sholat duha juga demikian, boleh 2 rakaat, boleh 8 rakaat. Dalam hadis lain, dalam Tankihul Qaul ada 12 rakaat. Dia pilih yang 12 rakaat atau 8 rakaat. Nah, orang yang thariqat itu orang yang memaksimalkan usaha-usaha mendekatkan diri kepada Allah. Zikirnya dia maksimalkan, sedekahnya dia maksimalkan, zakat udah harus dia lebih wajib, yang wajib itu udah lewat bagi orang tersebut, udah beres bagi orang tersebut. Kemudian sunnah-sunnahnya dia maksimalkan, makruhnya sudah dia tinggalkan. Jadi orang thariqat itu nggak mungkin melakukan dosa besar, karena dosa-dosa kecilnya juga sudah dia jauhi, bahkan yang makruh sudah dia jauhi. Maka orang tersebut sampai kepada thariqat. Lalu secara otomatis dia akan mendapatkan hakikat, yaitu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya, merasa tenang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat. Dan hakikat itu nggak bisa dicapai kecuali dengan syariat dan thariqat. Sama, mendapat mutiara itu tidak bisa dicapai kecuali dengan naik perahu kemudian menyelami lautan. Jadi menyelami lautan itu hal yang berat, tapi sebenarnya membahagiakan bagi orang yang sudah terbiasa, yaitu dia akan melihat, kalau lautan dunia dia akan melihat ikan-ikan kecil yang lucu, kemudian terumbu karang, dia akan lihat hal pemandangan yang indah yang tidak bisa dilakukan di daratan. Nah, naik perahu kadang-kadang menggembirakan, kadang-kadang ada petir menyambar, ombak yang besar. Nah, kemudian kadang-kadang lautan itu tenang. Nah, begitulah kurang lebih naik perahu. Nah, bagi orang yang sudah terbiasa, hal yang berat dianggap tantangan sehingga membahagiakan. Kemudian ketika airnya tenang, itu lebih membahagiakan lagi naik perahu. Jadi orang yang menuju proses ini, kalau dia sungguh-sungguh di dalam prosesnya, dia menemukan kebahagiaan-kebahagiaan. Sama seperti orang yang naik perahu itu terasa menyenangkan, sama seperti orang yang menyelami lautan itu pun terasa menyenangkan. Apalagi dapat mutiara yang mahal. Begitulah gambaran tentang syariat, thariqat, hakikat yang harus dijalani. Kalau syariat tidak mau dijalankan, menuntut ilmu ditinggalkan, nggak akan bisa dekat dengan Allah, nggak akan bisa beribadah dengan baik. Nah, jadi syarat bisa ibadah dengan baik, yaitu syariat dijalankan, yaitu yang Allah perintahkan dia tahu secara terperinci, yang Allah larang dia tahu secara terperinci. Itu namanya syariat. Lalu dia laksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesenangan. Itulah thariqat, kemudian dia akan mencapai hakikat.
Ya. Faka'annahu, kita lanjutkan. Faka'annahu, seakan-akan musannif, pengarang kitab, atau an-nazim. An-nazim itu berarti yang menazumkan. Yaqulu, berkata, seakan-akan an-nazim, ulama yang menazumkan ini berkata, idza arafta, jika kamu telah mengetahui, dzalika, yang demikian itu, jika kamu telah mengetahui perumpamaan itu, syariat itu ibarat naik perahu, thariqat itu seperti menyelami lautan, hakikat itu seperti mutiara. Fa'aqulu, maka saya berkata, maka musannif berkata, laka, kepadamu, man arada durra, barang siapa yang menginginkan, menghendaki mutiara, fa'awalan, maka yang pertama harus dilakukan adalah yarkabus safinata, orang tersebut naik perahu. Jadi orang yang ingin mutiara, dia harus naik perahu. Nggak mungkin ingin mutiara tidak naik perahu, itu tidak mungkin. Summa yahusu, kemudian dia menyelam, fil bahri, di dalam lautan. Jadi kemudian dia menyelami lautan. Tidak mungkin dapat mutiara tanpa menyelami lautan. Summa yahsulu, summa yuhassilu, hassala yuhassilu, kemudian dia memperoleh ad-durra, mutiara. Summa yuhassilu ad-durra, kemudian dia memperoleh mutiara. Nah, itu gambarannya. Orang yang mendapatkan mutiara, dia harus mengarungi lautan, dia harus menyelam laut, baru dapat mutiara. Orang yang ingin hakikat, kebahagiaan sejati, dekat dengan Allah, dia harus menuntut ilmu dan dia harus bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal makna, maknanya, annaman, barang siapa, bahwa barang siapa, aroda, menghendaki, al haqiqata, hakikat, al musyabbihata, yang diserupakan, bidurri, dengan mutiara, fayat tasifu, falyat tasif, maka hendaklah dia bersifat, bisyariati, dengan syariat, al musyabbihati, yang diperumpamakan, bisafinati, dengan perahu. Jadi kalau ingin menghendaki mutiara, kalau dia ingin menghendaki hakikat yang diperumpamakan dengan mutiara, maka dia harus benar syariatnya, benar menuntut ilmunya. Menuntut ilmunya itu harus benar. Carilah guru yang ahlus sunnah wal jamaah, jangan guru yang menjerumuskan. Sekarang ini paham yang sekarang populer dan harus hati-hati adalah wahabi dan salafi. Wahabi dan salafi, cirinya itu dikit-dikit bid'ah, kemudian yang ini sesat, yang ini sesat, sering menyesatkan sesama muslim, itu ciri wahabi dan salafi. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Ya, yang lebih aman adalah orang tersebut baca kitabnya apa nih. Kita misalkan nggak kenal di internet, baca kitabnya apa? Oh, Fathul Qorib, oh insya Allah dia ahlus sunnah. Oh, misalkan baca kitabnya Ihya Ulumuddin, oh insya Allah ahlus sunnah. Jadi dari baca kitabnya bisa ketahuan kitab yang dibaca itu apa. Oh, yang dibaca karangan Ibnu Taimiyah, nah itu biasanya wahabi atau salafi. Nah, tidak kita ikut. Di internet kan banyak ustadz dan kita nggak kenal realnya. Kalau kita udah kenal realnya, misalkan pernah di pesantren, lalu ustadz tersebut ngajarin online, oh tahu ini, kenal nih ustadz ahlus sunnah, kita tinggal belajar aja. Nah, bagi yang tidak tahu, maka kita harus hati-hati. Jadi kita menuntut ilmu kepada ulama yang ahlus sunnah wal jamaah, insya Allah selamat. Ya, diantaranya Habib Rizik Sihab, kemudian Ustadz Abdus Somad, udah itu aja yang diikuti. Jadi kemudian ya banyak Habib juga yang bisa diikuti. Nah, itu diantaranya saja. Jadi menuntut ilmunya harus benar, dan kepada yang benar itu juga penting. Menuntut ilmu kepada yang benar itu penting, jangan sampai kita disesatkan pahamnya. Kemudian setelah itu kita bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah
yang diperumpamakan dengan menyelami lautan. Jadi harus menyelami lautan. Wayat tasif dan bersifatlah dan hendaklah bersifat bit torikoti dengan torikot al musyabbahati yang diserupakan bil bahri dengan lautan. Fala yasilu maka tidak sampai ilal haqiqati kepada hakikat illa kecuali ba'dal ittisofi setelah bersifat bihima dengan keduanya. Jadi tidak akan sampai kepada hakikat kalau tidak bersifat dengan keduanya. Keduanya adalah syariat dan torikot. Berarti urusan kita adalah menuntut ilmu yang bagus, menuntut ilmu yang benar, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, lalu berusaha mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari, dimaksimalkan ibadahnya kepada Allah, maka kita akan sampai hakikat. Salah satu maka ketiga hal ini syariat, torikot, dan hakikat mutalazimatun saling berkaitan. Jadi saling berkaitan. Saya pengennya hakikat saja, syariatnya nggak dilalui, nggak bisa. Jadi nggak mungkin terjadi. Oh, saya habis syariat langsung hakikat, nggak bisa juga. Harus tiga-tiganya dilalui, itu saling berkaitan, mutalazimatun wahia murattabatun, dan hal itu adalah ketiga hal itu adalah berurutan. Jadi harus berurutan. Nuntut ilmunya yang benar, jangan ibadah dulu baru menuntut ilmu. Jadi ibadah sungguh-sungguh nggak pakai ilmu, ibadahnya banyak yang salah, dan dia nggak menyadari kalau ibadahnya banyak yang salah. Menuntut ilmu saja nggak ibadah juga nggak bisa langsung hakikat, itu tidak bisa. Jadi menuntut ilmu itu langkah awal. Setelah itu ibadah dengan benar. Fa'awalan maka yang pertama adalah maka yang pertama kali adalah asyari'atu syariat, summat tariqatu kemudian tariqat, summal haqiqatu kemudian hakikat. Jadi syariat, tariqat, dan hakikat. Faman taroka hazat tartiba, barang siapa yang meninggalkan urutan ini, tertibnya ini, la yasilu tidak akan sampai ilad durri kepada mutiara, ilad durri kepada sesuatu yang berharga, yaitu hakikat yang diumpamakan dengan mutiara. Jadi kita sungguh-sungguh menuntut ilmunya, sungguh-sungguh ibadahnya, kita akan sampai kepada hakikat, yaitu kebahagiaan sejati, kebahagiaan hakiki, yaitu dekat dengan Allah di dunia ini. Demikian pembahasan kita kali ini. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.